Wujud itu artinya ada. Yang kedua kidam. Apa artinya kidam? Kidam itu artinya dahulu. Sebelum adanya sesuatu alam semesta, Allah sudah ada. Bakok. Bakok itu artinya kekal. Ketika nanti alam semesta ini hancur, habis semuanya ganti alam baru. Setelah hari kiamat, apakah surga atau neraka, itu Allah itu bersifat bakok, artinya kekal. Sudah berapa tadi sifat-sifat Allah yang harus kita kenal? Jadi harus kita yakini orang yang beriman bahwa Allah itu ada. Ya. Jangan sampai ada terbetik di dalam jiwa kita tidak percaya kepada Allah. Nah, ini namanya orang kafir. Ya. Nah, yang kedua, Allah itu maha dahulu. Sebelum adanya alam semesta, Allah sudah ada. Jadi yang ketiga, bakok artinya kekal. Yang keempat, qiyamuhu binafsihi. Jadi berdiri sendiri tanpa ada apapun dan satupun. Apakah itu makhluk, apakah itu benda yang ada, yang menyangga Allah tidak ada. Jadi betul-betul qiyamuhu binafsi, berdiri sendiri. Yang kelima, mukhalafah lil hawadis. Artinya Allah itu berbeda dengan makhluknya. Lil hawadis artinya yang baru. Jadi selain Allah itu namanya hawadis, hal-hal yang baru. Sudah berapa? 5. Terus berikutnya, Allah itu wahdaniyah. Wahdaniyah itu esa, tunggal, nggak ono lainnya. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Kodrat. Apa kodrat? Kodrat itu berkuasa. Ya. Allah itu kodrat. Irodat. Itu berkehendak, tergantung Allah mau melakukan atau tidak, itu terserah Allah. Allah maha berkehendak yang disebut dengan irodah. Ilmu, Allah itu maha mengetahui segala sesuatu, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Allah maha tahu. Jadi apapun gerak-gerik kita, ya, apapun perbuatan kita, baik secara terang-terangan mau tersembunyi, Allah maha tahu. Apakah itu sebenarnya atau itu pura-pura. Nah, ini harus kita ini yakin demikian. Ilmu hayat. Hayat itu artinya hidup. Jadi jangan sampai punya pandangan seperti orang-orang ateis. Jadi Tuhan sudah mati. Itu artinya orang yang anti Tuhan, disebut dengan ateis. Atau bahasa sebelum mengarah ke sana itu komunis. Komunis itu arahnya nanti ke ateis, ya. Nah, itu banyak negara-negara yang akhirnya membentuk suatu pemerintahannya itu meniadakan Tuhan. Nah, seperti dulu ada namanya Uni Soviet of Socialist Rusia, USSR. Jadi ada negara yang paling besar, paling kuat, super power. Nah, disebut super power ya, itu sebelum tahun 85 itu. Nah, itu negara itu bersatu membentuk satu unit USSR namanya. Jadi negara terbesar yaitu Uni Soviet, itu semuanya negara anti Tuhan.
Nah, ternyata akhirnya setelah presidennya Cecep Gorbachev, nah, yang itu terkenal dengan Glasnost dan Perestroika. Nah, itu membongkar semua sistem-sistem ekonomi, maka buyarlah dan negara itu menjadi hancur.